Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalia Aurelia dengan NPM 220120100179 dari kelas Statistika Bisnis kelas E dengan dosen pengampu Ibu Ira Wikartika, SEMM. Hari ini saya menjelaskan tentang mini project statistika bisnis saya dengan judul Korelasi waktu luang dalam seminggu dengan frekuensi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mengunjungi coffee shop. Yang pertama yaitu teknik pengambilan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 30 responden dengan kriteria sebagai berikut, yaitu merupakan mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur. Lalu, beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada responden yaitu yang pertama, banyaknya waktu luang yang dimiliki responden dalam satu minggu. Dan untuk jawabannya, saya menggunakan skala 1-5, yaitu skala yang pertama sangat sedikit dengan rentan 0 sampai 14 jam per minggu, sedikit dengan rentan 15 sampai 30 jam per minggu, cukup banyak dengan rentan 31 sampai 45 jam per minggu, banyak dengan rentan 46 sampai 61 jam per minggu, sangat banyak dengan rentan 62 jam per minggu. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu frekuensi responden mengunjungi sebuah coffee shop dalam satu minggu. Skala yang pertama, tidak pernah, itu jika responden tidak pernah mengunjungi coffee shop dalam satu minggu. Jarang, dengan rentan 1-2 kali dalam seminggu, kadang-kadang dengan rentan 3-4 kali dalam seminggu, sering dengan rentan 5-6 kali dalam seminggu, sangat sering dengan rentan di atas 7 kali dalam seminggu. Kemudian ini ada hasil kuesionernya berbentuk diagram. Kemudian jenis data, karena kita menggunakan kuesioner berarti kita menggunakan jenis data kuantitatif primer kontinu dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur banyaknya waktu luang yang dimiliki mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dan tingkat intensitas mahasiswa tersebut mengunjungi coffee shop. Untuk data mentahnya ini kita ambil dari hasil kuesioner yang sudah kita buat dengan 30 responden. Lalu variabel bebas atau independen yang kita simbolkan dengan X merupakan banyaknya waktu luang yang dimiliki dalam satu minggu. Dan variabel terikat atau dependen yang kita simbolkan dengan Y merupakan intensitas mahasiswa tersebut mengunjungi coffee shop. Selanjutnya kita akan memasuki hasil interpretasi data. Yang pertama yaitu koefisien korelasi atau multiple R. Kita bisa menggunakan Excel. Caranya kita pilih data, lalu kita masuk data analyze. Kalian pilih yang correlation, lalu input range-nya kalian pilih yang XY, kalian pilih sampai bawah tapi jumlahnya jangan dimasukkan. Lalu labels inverse row jangan lupa kalian checklist, dan output range-nya kalian terserah mau ditaruh di mana. Nah, jadi di sini sudah bisa kita temukan bahwa tingkat korelasinya kita yaitu 0,419326. Nah, dari data di atas atau dari Excel yang tadi bisa dilihat bahwa korelasi antara banyaknya waktu luang yang dimiliki mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dan intensitas mengunjungi coffee shop adalah sebesar 0,420 jika dibulatkan. Dengan nilai korelasi sebesar 0,420 menunjukkan adanya hubungan yang positif lemah antara kedua variabel. Jadi kenapa bisa disebut lemah? Karena itu masih di bawah 0,5. Dan kenapa bisa disebut positif? Karena hasil dari korelasinya merupakan bilangan yang positif, bukan bilangan negatif. Lalu yang kedua, koefisien determinasi R squared. Jadi sebenarnya ini bisa kita menggunakan cara R kuadrat atau dari korelasi yang tadi kita kuadratkan. Cuman kita akan mencoba juga dengan Excel karena memudahkan kita juga untuk mencari hasil-hasil dari yang lain nanti. Kita masuk data analyze, regression. Input Y range-nya kalian pilih yang Y sampai bawah. Input X-nya kalian masukkan yang X sampai bawah. Labels jangan lupa di checklist. Kemudian output range-nya kalian bisa letakkan di bawah yang tadi aja biar gampang. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan R square-nya adalah 0,175834. Kita bisa juga ini pembuktian kalau kita bisa menggunakan tadi rumus yang R kuadrat. Nah, hasilnya sama kan? Jadi sama saja.
Nah, dari hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 17,5% dari variasi intensitas mengunjungi coffee shop dapat dijelaskan oleh banyaknya waktu luang yang dimiliki mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian selanjutnya yaitu uji signifikansi. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Jadi nolnya diterima, itu berarti tidak ada korelasi antara waktu luang dalam seminggu dengan frekuensi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mengunjungi coffee shop. Tetapi jika H1 yang diterima, berarti adanya korelasi antara waktu luang dalam seminggu dengan frekuensi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mengunjungi coffee shop. Lalu untuk taraf nyatanya yang kita gunakan adalah taraf nyata 5% atau 0,05 untuk menentukan tingkat probabilitas di mana kita dapat menolak hipotesis 0. Lalu untuk T-tabel, kita bisa lihat di tabelnya, ini 0,05 karena taraf nyata yang kita 0,05. Lalu di kolom yang sebelah sini, kita memilih kolom 30 karena merupakan banyaknya N atau banyaknya responden kita. Lalu kita mencari ini titik potongnya dan kita menemukan titik potongnya atau T-tabelnya yaitu 2,04227. Nah, kemudian untuk mencari T hitung kita bisa menggunakan dari Excel yang tadi sudah kita cari, yaitu di sini. Ini merupakan T hitung kita. Jadi dari tabel di atas kita bisa lihat bahwa dari output yang diberikan nilai T hitung untuk X variabel 1 adalah 2,444. Lalu selanjutnya untuk test powernya rendah pada tingkat korelasi yang tadi yaitu 0,419326 sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel atau responden. Lalu untuk daerah keputusan ini kita bisa menggunakan bantuan dari Statistik Kingdom. Jadi caranya mudah banget, tinggal kalian masukin data-data dari X kalian dan data-data dari variabel Y, dan kalian sudah bisa menemukan daerah keputusannya. Nah, kesimpulan dari daerah keputusan ini adalah karena T hitungnya melebihi nilai T tabel, maka T hitung berada dalam rentan daerah penerimaan sehingga kita gagal menerima H0, atau bisa dikatakan H0-nya kita tolak dan kita menerima H1. Lalu kemudian di kesimpulan yaitu kita di sini mendapatkan 5 kesimpulan, yaitu yang pertama korelasi antara banyaknya waktu luang yang dimiliki mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dan intensitas mengunjungi coffee shop adalah 0,419326 atau sekitar 0,420. Dan kesimpulan yang kedua, koefisien determinasi atau R-squared sekitar 17,5% dari variasi intensitas mengunjungi coffee shop dapat dijelaskan oleh banyaknya waktu luang yang dimiliki mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kesimpulan yang ketiga, nilai T hitung untuk X variabel 1 adalah 2,4444. Dan kesimpulan yang keempat adalah secara perhitungan koefisien korelasi, H0 ditolak dan H1 diterima sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara waktu luang dalam seminggu dengan frekuensi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mengunjungi coffee shop. Untuk kesimpulan terakhir, tes power rendah pada tingkat korelasi di atas, yaitu 0,419326, sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel atau responden. Sekian penjelasan saya tentang mini project yang telah saya buat dengan judul korelasi antara waktu luang yang dimiliki mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dengan intensitas mengunjungi coffee shop. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih, semoga informasi dan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.